adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Selalu bersemangat bersama Yesus, aku luar biasa. Ketemu lagi nih sama kakak-kakaknya yang cantik di IMPA Olimpia kita Minggu 18 April 2021. Adik-adik yang di rumah udah siap untuk memulai ibadah? Siap Kak. Nah, untuk itu kita gerak-gerakin badan dulu ya. Kita panasin dulu badan kita dengan ice breaking. Senang memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik masih dalam kondisi berdiri. Kita nyanyikan dengan sikap yang sempurna Mas Perkat PA. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian pembuka kita dari Kidung Ceria 26. Anak-anak, mari nyanyi. Tuhan Yesus, terima kasih kami berkat PA sudah mulai ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan fokuskan hati kami kepada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Ceria 137. Senang ku baca Alkitab. Kita nyanyikan 2 kali ya. Pedoman hidup yang benar, sempurna
Apa kabarnya? Selalu bersemangat, bersama Yesus, aku luar biasa. Bertemu lagi dengan Kak Sarah di sini untuk melaksanakan impah online kita. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Nah, dan firman Tuhan kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai yang ke-33. Kakak kasih waktu untuk buka Alkitabnya ya. Udah dapat? Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Oke, kalau misalnya adik-adik udah dapat, biarkan Alkitab adik-adik tetap terbuka. Kita bersatu di dalam doa dulu untuk minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pada tanggal 18 April ini Bapa kami boleh bersama-sama kembali melakukan ibadah online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, bahkan firman Tuhan yang kami dengar boleh kami masukkan hati kami dan kami boleh implementasikan ke kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan sembahyang kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita baca firman Tuhannya sama-sama ya. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai ke-33. Kita baca judulnya sama-sama. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah baca firman Tuhannya, tapi kira-kira tentang apa ya? Tadi kita baca ada Mahkamah Agama, terus ada juga Petrus, ada para rasul, terus ada Gamaliel. Kira-kira apa sih yang terjadi? Yuk kita tonton video yang satu ini. Check it out. Cerita tentang Alkitab, para rasul dan pemuka agama. Ini adalah para rasul. Mereka adalah pengikut Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus masih di bumi. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menyuruh Roh Kudus untuk menolong mereka. Mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus ke semua orang, bahkan melakukan mujizat-mujizat. Orang yang sakit disembuhkan. Mereka terus menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang banyak. Bahkan orang-orang mulai percaya dengan Tuhan Yesus. Tetapi para pemuka agama tidak suka. Mereka cemburu. Mereka menyuruh penjaga untuk menangkap para rasul dan memasukkannya ke penjara. Tetapi malaikat Tuhan datang dan membukakan penjaranya. Malaikat Tuhan berkata, pergilah dan beritakan tentang Tuhan Yesus dimanapun. Seperti yang malaikat Tuhan perintahkan, para rasul kembali memberitakan Injil Tuhan Yesus. Di samping itu, para pemuka agama sibuk berdebat dan memerintahkan para penjaga untuk membawa para rasul ke sana. Tetapi para rasul sudah hilang.
penjaga langsung melaporkannya ke pemuka agama. Kemudian terdengarlah kabar bahwa para rasul sudah kembali memberitakan tentang Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat. Tangkap mereka! Para rasul kembali ditangkap dan dibawa ke pemuka agama. Para pemuka agama pun berkata, "Kami sudah memberi perintah agar kamu tidak memberitakan orang itu. Kenapa kamu masih melakukannya?" Iya sih, tapi Tuhan berkata kita harus mentaati perintah Tuhan dibanding manusia. Tuhan Yesus telah disalibkan, tetapi sekarang Tuhan sudah di surga. Tuhan Yesus disalibkan agar kita bertobat dan dosa kita diampuni. Hal tersebut membuat pemuka agama marah. Mereka memutuskan untuk membunuh para rasul. Tetapi datanglah seorang rabi bernama Gamaliel. Ia memerintahkan para rasul untuk keluar dulu. Teman-teman, membunuh para rasul tidak akan merubah apapun, malah akan membuat masalah. Kenapa tidak kita lepaskan saja mereka? Para pemuka agama setuju, dan mereka memanggil kembali para rasul, tidak untuk dibunuh tetapi untuk dipukuli. Jangan pernah lagi kalian memberitakan tentang Yesus. Para rasul pergi dengan bersuka cita karena Tuhan boleh menyelamatkan mereka. Mereka kembali memberitakan tentang Tuhan Yesus dari rumah ke rumah, dan mereka bersaksi dan mengajar kepada orang-orang bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, itu tadi adalah gambaran tentang firman Tuhan kita pada hari ini ya adik-adik. Pemuka agama itu apa sih Kak? Nah, pemuka agama atau mahkamah agama adalah pada saat itu orang-orang yang sombong. Mereka tidak mau mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Makanya ketika para rasul memberitakan tentang Tuhan Yesus, mereka marah, mereka nggak suka. Sehingga para rasul mereka penjarakan dan bahkan mereka berencana untuk membunuh para rasul tersebut. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam ya adik-adik. Tuhan Yesus menolong para rasul melalui Gamaliel dan malaikat, sehingga para rasul bisa memberitakan tentang Tuhan Yesus kembali. Nah, apakah setelah kejadian ini para rasul menjadi takut atau menjadi patah semangat? Enggak ya adik-adik, malah para rasul semakin bersemangat dan semakin berani memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, memberitakan tentang Tuhan Yesus itu sama juga dengan taat loh adik-adik. Nah, coba kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi adik-adik, ayat yang kita baca sebelumnya itu adalah perintah Tuhan dan tertulis di Alkitab. Menjadi saksi Tuhan Yesus itu sama saja dengan memberitakan tentang Tuhan Yesus atau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kita memberitakan tentang Tuhan Yesus, itu sama aja kita juga taat kepada Tuhan Yesus. Jadi gimana caranya Kak? Berarti apa? Aku harus naik pesawat ke ujung bumi? Atau aku harus naik kapal untuk ke Yerusalem? Enggak ya adik-adik, kita mulai dari yang paling dekat terlebih dahulu, seperti keluarga dan teman-teman. Nah, tapi gimana Kak? Kan lagi COVID. Bisa dong adik-adik, kan ada media sosial. Nah, media sosial bisa kita jadikan tempat untuk memberitakan kasih Tuhan Yesus di kehidupan adik-adik. Nah, contohnya gimana ya Kak? Contohnya, misalnya adik-adik baru-baru ini sakit, tapi secara perlahan Tuhan Yesus menyembuhkan adik-adik melalui obat-obatan yang adik-adik minum. Atau kemarin adik-adik sempat habis kuotanya, jadi nggak bisa belajar online lagi. Tapi Tuhan memberikan berkat melalui orang tua, kemudian adik-adik
mungkin mendapatkan kuota internet gratis dari pemerintah. Puji Tuhan. Nah, cerita-cerita seperti itu, contoh-contoh seperti itu bisa adik-adik ceritakan lewat WhatsApp, status Facebook, media sosial lainnya. Ceritakan kalau Tuhan Yesus itu baik dan begitu mengasihi adik-adik, sehingga orang-orang yang jauh dari adik-adik juga boleh merasakan kasih Tuhan yang adik-adik rasakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom Lili. Shalom Kak. Tadi Lili udah impa belum? Udah dong. Tadi kan kakak kan yang khotbah kan? Iya. Tadi kan firman Tuhannya tentang belajar untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kan. Nah, kakak mau kasih aktivitas untuk Lili dan adik-adik di rumah nih Lili. Lili mau bantuin kakak? Mau dong. Nah, jadi aktivitasnya adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di kehidupan adik-adik di rumah dan kehidupannya Lili. Nanti ceritanya itu direkam kemudian dikirim ke kakak Layan. Adik Lili bakal bantu kakak untuk mencontohkannya ya. Oke Lili, siap? Siap dong Kak. Jadi, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Lili. Aku dari sektor pelayanan 3. Nah, hari ini aku mau ceritain tentang kebaikan Tuhan yang aku alami. Apa ya? Saat itu aku sakit teman-teman. Kepalaku sakit, kepalaku pusing dan badanku lemas. Tapi aku sekarang bisa sehat, bisa ikut impa. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus udah kasih aku kesembuhan. Lewat apa ya? Lewat obat-obatan, lewat makanan yang mama papa kasih untuk aku, untuk makan dan minum. Jadi aku bisa sembuh. Dan tidak hanya itu teman-teman, aku juga berdoa sama Tuhan Yesus supaya aku dikasih kesembuhan. Nah, itu teman-teman cerita dari Lili. Nah, bagus sekali adik Lili. Nanti adik Lili rekam di VN, nanti minta bantu mama papanya juga. Terus nanti dikirim ke kakak Layan ya. Nomor kakak Layannya ke Kak Arini atau kakak Layan yang dikenal yang lainnya. Oke? Oke Kak. Oke, terima kasih adik Lili. Sama-sama Kak. Jangan lupa dibuat ya adik-adik. Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199, Kusuka Menuturkan. Adik-adik, kita akan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan mau berkati bangsa dan negara kami ini. Tuhan juga mau memberkati Pak Jokowi dan wakilnya supaya dapat memimpin negara kami ini dengan baik. Tuhan juga mau memberkati pemerintah kami ini yang dari tertinggi hingga yang terendah. Tuhan juga mau memberkati saudara kami yang terkena bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan mau berikan kesabaran buat mereka supaya mereka dapat melewati semua cobaan ini. Hanya ini doa nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yesus yang baik, kami mau berdoa buat gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati gereja kami, baik pendeta, kakak Layan, dan para majelis dan diaken. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati juga agar gereja kami bisa membawa kemuliaan dan membawa nama Tuhan lebih besar lagi. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para pendeta kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan beri kesehatan, umur yang panjang, dan
berkat yang melimpah. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bertata dalam surga, kami ingin juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati orang tua kami, berikanlah orang tua kami selalu kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, jika ada orang tua kami yang belum dapat pekerjaan, kiranya Tuhan Kau mau memberikan di pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan kami ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, hanya ini doa anakmu, di dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa kepada adik klien kami. Tuhan berkati ya Bapa, adik klien kami ya Bapa, dalam masa pertumbuhannya, perkembangannya Tuhan, dalam masa sekolahnya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik klien kami ya Bapa, dalam setiap aktivitasnya. Tuhan, kami juga mau berdoa kepada adik klien kami yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka Bapa dalam masa pemulihannya Tuhan, supaya mereka bisa pulih kembali dan beraktivitas seperti biasanya. Terkhususnya kami berdoa kepada adik kami, Anabel ya Bapak. Bapak berikanlah adik Anabel ya Bapak kesembuhan ya Bapak. Bapak kami mau berdoa juga kepada adik-adik lain kami dalam masa sekolahnya, ujiannya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya Bapak. Inilah doa kami Bapak, kami siap berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kakak layan kami. Tuhan berikanlah kesehatan buat kakak layan kami. Berkatilah pekerjaan, pendidikan, dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kau telah mendengar Tuhan rangkaian doa syafaat. Biarlah Tuhan doa-doa yang telah dipanjatkan boleh Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, Kau berkati adik-adik lain Tuhan dalam masa pertumbuhan dan juga pendidikan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Tuhan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-murid, turun kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Kita nyanyikan 2 kali ya. Memberkati persembahan kami agar berguna untuk gereja Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan bisa menambah berkat kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sebentar lagi mau dengarkan sariwarta nih. Kakak-kakak di sini mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah boleh mengikuti ibadah online PA dengan baik, dengan tertib dan dengan manis, bahkan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kakak juga mengucapkan terima kasih buat para orang tua yang sudah mau mendampingi dan mengarahkan adik-adik dalam ibadah online PA. Dan kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dalam pertumbuhan dan pendidikan adik-adik. Kita nyanyikan sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, demikianlah Sariwarta pada saat ini. Jangan lupa dikerjakan aktivitas dari Kak Sarah. Sampai jumpa. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 220, Kamu Dipanggil 2 kali. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas berkat Tuhan sehingga kami boleh selesai melaksanakan ibadah impa kami pada tanggal 18 April ini, Bapa. Kiranya firman yang kami boleh dengar dari Kak Sarah boleh kami lakukan dan laksanakan di kehidupan kami setiap harinya. Bahkan kami boleh keluar menjadi saksi-saksi Kristus dan boleh berani untuk memberitakan dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di kehidupan kami kepada orang-orang lain, Tuhan. Adik-adik yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari persekutuan Roh Kudus memberkati adik-adik yang ada di rumah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa firman Tuhan dari Kak Sarah, yaitu jadilah Saksi-saksi Kristus di kehidupan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.